Wow, medali emas. Ya. Pertanyaannya, bisakah? Nah, itu dia pertanyaan. Bisa nggak? Bisa. 3 uji coba ini sebetulnya bukan ukuran yang layak. Betul. Untuk memilih 16 nama. Betul. Ya, untuk melengkapi 20 nama yang hanya sekali lawan Lebanon. Ya. Karena waktu lawan Bayangkara dia nggak itu main pun juga. satu babak kan? Satu babak. Kesempatan untuk mainnya agak kurang. Apakah ini nggak jadi masalah nantinya? Target penting dari Satoshi Saito adalah SEA Games antara lain. Mereka mencanangkan medali emas gitu. Dan di sini ada Jerman, bukan Italia, bukan Spanyol yang bergabung sebentar langsung tune in kan. Nah, ini kan problem yang dihadapi oleh kita. Meskipun Indra Safri menjelaskan bahwa dia tidak perlu tes yang panjang-panjang. Betul. Gitu. Tapi kan faktanya di lapangan ini bahaya buat tim gitu. Sepanjang Indra Safri nggak ekstra hati-hati. Nah, untuk lolos ke semifinal, persiapannya juga cukup bagus, Bang. Dia main di Maryland Cup di mana ada Malaysia, Kamboja, Hong Kong, dan Singapura. Kalau boleh berharap, saya berharap dapat medali emas. Tapi di sisi lain, saya melihat ini SEA Games, udahlah lupakan. Buat apa medali emas? Nggak ada untungnya. Bravo Cocomeo Channel, jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Cafe Gilbol. Kita kembali ngobrol tentang sepak bola Indonesia yang tidak ada matinya dan tidak ada habisnya. Dan kali ini Cafe Gilbol kedatangan tamu yang super istimewa. Senior, kakanda, guru, jurnalis saya yang luar biasa tentang sepak bolanya. Dan saya banyak belajar dari beliau. Selamat datang Bang Hardy Menkoto. Selamat datang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan kali ini kita ngomongin soal timnas SEA Games Indonesia. Kita terakhir kali juara SEA Games 1991, artinya sudah sekitar 32 tahun. Wow. Kita gagal atau tidak mampu meraih medali emas. Dan kali ini kita berharap dari tim yang diasuh oleh Indra Safri, medali emas bisa kembali mampir ke Indonesia. Amin. Bang, gimana Abang melihat kekuatan tim nasional kita untuk ke Kamboja 2023 ini, Bang? Iya, skuad Indra Safri yang dibantu oleh 4 orang asisten pelatih. Primavera semua. Semua Primavera. Ada Kurniawan di depan, Bima Sakti di tengah, ada Eko Purjanto di defender, sama di bawah misal ada Sahari Gutom, dan ada lagi Yayan Tumena. Yayan Tumena bukan asisten pelatih. Dia adalah performance analysis. Di bawahnya ada video analisis, ada match analysis. Ini adalah bentukan baru dan standar semuanya di banyak tim nasional, dan dia hanya melekat ketika dibutuhkan oleh Indra Safri. Betul. Ya. Jadi skuad ini dibangun oleh Indra Safri dalam tempo yang sangat singkat. Betul. Iya kan. Dari 34 pemain tambah lagi 17 pemain. Ya. Sekarang sisa 32 pemain. 32 pemain ini dalam interval singkat saja 8 hari dia harus kerucutkan menjadi 20 nama. 20 nama itu ada 2 kiper. Sisa 18 pemain non kiper. Betul. Dari 18 pemain non kiper, 2 nama beredar di luar negeri. Ada Arhan Pratama dan Marcelino. Ada Marcelino. Arhan bakal join nanti tanggal 22 April. Betul. Marcelino tanggal 23 April. So, dari skuad yang ada sekarang hanya dipilih 16 nama saja. Dan sekarang udah mau dekat Lebaran. Nggak ada medium untuk uji coba. Setelah kita memainkan 2 uji coba, kalah di leg 1 melawan Lebanon Under-22 dan menang 1-0 di partai kedua mereka. Sebelumnya pemanasan seri 1-1 lawan Bayangkara. Sebelumnya 1-1 lawan Bayangkara. Nah, 3 uji coba ini sebetulnya bukan ukuran yang layak. Betul. Untuk memilih 16 nama. Betul. Ya, untuk melengkapi 20 nama yang segera diregister kepada KOI. Kemudian KOI memasukkan entry by name ke panitia SEA Games di Kamboja nantinya. Tapi apapun, saya melihat memang Indra Safri dia punya pengalaman. Betul. Di Manila 2019. Runner up kalah lawan Vietnam. Ya, dan
Tahun lalu di bawah Sintayong kita Ya. hanya mendapatkan Perunggu. perunggu di Hanoi. Betul. Sekarang Indra digadang-gadang dengan target yang disodorkan, wow, medali emas. Ya. Pertanyaannya, bisakah? Nah, itu dia pertanyaan. Bisa enggak? Bisa. Secara dalam interval 32 tahun, Ya. kita belum dapatkan itu. Betul. Medali emas. Medali yang sangat dirindukan Ya. oleh banyak praktisi. Kita tahu 87 dapat emas di Jakarta. 91 dapat emas di Manila. Itu. Setelah itu kita 7 kali masuk ke medium semifinal. Betul. Tanpa mendapatkan emas sama sekali gitu loh. Banyak orang menggadang-gadang, Akmal, dari grouping di Kamboja nantinya kita berada di grup yang dianggap ringan. Ya. Dianggap. Kita nggak tahu juga. Ya, di situ ada Timor Leste, ada Myanmar, ada Filipina, ada Kamboja. Timor Leste, saya pikir memang kelasnya itu di bawah kita. Betul. Insya Allah kita bisa menang. Betul. Filipina tanda tanya besar, di bawah pelatih Jerman. Lalu ada Myanmar. Myanmar super serius. Betul. Dia melakukan pelatnas atau training center di Thailand. Di beberapa kota. Dari Thailand mereka tinggal nyebrang ke Kamboja. Nggak harus balik ke Myanmar. Ya. Saya justru memberikan underline untuk nama Kamboja. Mereka tuan rumah. Betul. 2 Piala AFF terakhir, Kamboja itu maju sangat signifikan. Betul. Bagus sekali. Di bawah skuad yang dilatih oleh orang Jepang. Ya, yang penting itu ada Keisuke Honda. Dan ini adalah tahun terakhir Keisuke Honda menunggangi Kamboja. Ya kan? Persiapannya juga cukup bagus, Bang. Dia main di Maryland Cup di mana ada Malaysia, Kamboja, Hong Kong, dan Singapura. Betul. Di mana di Maryland Cup itu peringkat ketiga. Peringkat pertama Malaysia, kedua Hong Kong, ketiga Kamboja, keempat Singapura. Artinya lawannya cukup lumayan bagus. Cukup lumayan bagus. Dan memang sebagian besar dari komposisi pemain dari Keisuke Honda itu sudah dibangun sejak 2020. Betul. Pada medium Piala AFF. Betul. Ya kan? Dan saya mengambil satu hal, itu adalah bagaimana statistik dari Kamboja dalam medium Piala AFF terakhir 2022. Di mana kemajuan mereka yang sangat signifikan itu tergambar dari statistik mereka. Betul. Ya. Dan dari statistik ada satu poin penting, ball possession. Ketika melawan Indonesia di Piala AFF, mereka kalah 4-2. Tapi ball possessionnya mereka menang. Mereka menang ball positionnya. Dan itu adalah ukuran penting gitu. Betul. Yang juga menarik, Kamboja ya, mereka mencanangkan SEA Games di kandang mereka sendiri itu adalah medali emas. Betul. Target. Betul. Target yang sudah dibangun sejak 2020. Ya. Ketika ada satu nama penting, bekas direktur marketing FIFA, namanya Satoshi Saito. Iya, betul. Di-hire oleh Kamboja, hadir di Jepang, dia kelola semua sepak bola di Kamboja. Dari 12 tim, klub-klub yang beredar di Liga Kamboja, namanya Sea League, sekarang tinggal 8 tim. Betul. Ya kan? Dengan segala sederet aturan main. Dan target penting dari Satoshi Saito adalah SEA Games, antara lain. Mereka mencanangkan medali emas gitu. Dan di sini ada Honda. Honda Jepang. Satoshi Saito Jepang, ya. Dan semua pemain-pemain Jepang ini yang banyak beredar di Liga Kamboja, ya, itu banyak memberikan warna penting buat kehidupan sepak bola di Kamboja. Nah, jadi memang Kamboja mesti diwaspadai. Gitu. Balik ke grup, ya. Grup A, kita lawan pertamanya adalah Filipina, lalu Myanmar, lalu Timor Leste, terakhir adalah Kamboja. 10 Mei. Saya melihat 4 match dalam interval 11 hari dengan komposisi hanya 20 pemain. Ini Indra Safri mesti hati-hati. Karena ada risiko kartu, risiko cedera, risiko sakit. Ini bahaya buat tim. Sepanjang Indra Safri nggak ekstra hati-hati. Nah, untuk lolos ke semifinal, jangan lihat Kamboja.
match terakhir. Amankan tiket semifinal lewat 3 game pertama. Betul. Filipina, Vietnam, dan Timor Leste. Myanmar dan Timor Leste. Kalau aman, partai terakhir melawan Kamboja, kita tinggal pilih lawan di grup sebelah. Inilah saya bilang SEA Games sesungguhnya buat Indonesia. Betul. Di sebelah yang dianggap berat, di situ ada Thailand, di situ ada Malaysia, di situ ada Vietnam. 3 tim yang potensi lolos ke semifinal. Siapa yang kita pilih? Ya, ini menarik. Saya melihat juga Akmal, ya, aura juara untuk Indra Safri sebetulnya muncul ketika Indra Safri pernah membawa Indonesia juara Piala AFF U22 di Kamboja, di kota Phnom Penh gitu loh. Dan saat itu memang Indra sangat pede, sangat optimis dengan motivasi yang berlebihan. Hari ini untuk SEA Games Kamboja harusnya dia punya itu, ya kan? Pertanyaannya, bagaimana dengan komposisi yang dia bawa nanti? Nah, itu dia. Problemnya di situ. Kita mulai dari kiper, Bang. Ya. Dari kiper. Abang lihat di mana kiper ada apa namanya? Ada Dava Kava, kiper U20, kemudian ada Adi Satrio, ada Hernando Ari. Nah, ini kan kemungkinan yang dibawa apa mungkin dibawa 3? No. Kiper nggak ada pilihan. Bawa 2. Bawa 2. 2 dari 4 yang ada sekarang. Betul. Iya kan, ada Hernando, saya pikir nama yang potensi untuk dibawa ke Kamboja. Kemudian posisi belakang ini juga agak ini. Yang pasti Ferrari belum pernah main karena kemarin membela apa namanya membela Persija. Kemudian apakah kemudian duetnya Rizky Ridho dengan Komang atau Rizky Ridho dengan Alvenda Dewangga gitu kan. Itu kan jadi pilihan yang paling banyak diutak-atik kan posisi back sayap, banyak bener back sayap. Kalau kemudian masuk Arhan kan di posisi back kiri itu ada Fajar Fatur Rahman, kemudian juga Haikal. Ini kan akan bersaing kemudian untuk bisa mendapatkan satu tempat atau kemudian dilepas oleh Indra Safri. Saya pikir ini masalah kriteria ya. Dari 34 nama, 32 lebih kurang, mereka harus memfilter 16 pemain saja. Ya kan? Karena 2 nama, Pratama Arhan dan juga Marcelino dipastikan berada dalam skuad. Dipastikan gitu. Nah, dari 16 nama yang segera difilter oleh Indra Safri, saya pikir kriteria penting buat dia. Ya, harusnya dia memilih pemain yang bisa beredar di 2 posisi. Harusnya gitu loh. Pemain versatile. Ya. Utilities player gitu loh. Nah, kalau Akmal bertanya soal siapa komposisi di lini belakang, ya kan? Saya melihat memang Ferrari memang tidak ada dalam tim. Tidak beredar juga dalam 3 uji coba kita gitu. Tapi dia teruji coba bersama skuad Persija. Ya kan? Indra memantau itu. Ada performance analysis yang berada di sosok Yayan Tumena. Dia yang mengamati gitu. Nah, 2 center back ada 4 nama. Ada Komang, ada Dewangga, ada Rizky Ridho dan juga satu lagi Ferrari. Ya. Kerja keras memang Indra Safri. Siapa ada? Karena 4 nama ini potensi beredar di banyak posisi. Iya kan? Dewangga bisa jadi gelandang bertahan juga. Bisa juga back sayap. Betul, back kiri. Saya pikir Dewangga pilihan penting. Rizky Ridho jam terbang. Selain juga dia adalah leadership yang bagus. Itu sebabnya mengapa kemudian Indra Safri memberikan dia ban kapten untuk Rizky Ridho gitu. Nah, harus ada cadangan di situ. Apakah si Komang atau juga si Ferrari gitu. Saya pikir Komang. Komang layak untuk karena Komang potensi dimainkan, didorong ke depan sebagai libero midfield. Seperti itu. Sekarang di 2 back ada Arhan pasti. Ada Fajar Fatur Rahman juga dan juga ada di posisi kanan ada Haikal. Ada juga si Bagas Kava. Ada Bagas Kava gitu. Saya berharap memang setelah kita bermain melawan 2 game melawan Lebanon, ada uji coba terakhir mungkin. Itu menjadi pilihan penting buat Indra Safri memilih siapa yang akan dia plot untuk masuk dalam skuad Indonesia ke Kamboja nantinya. Kalau posisi tengah, Bang, posisi tengah. Yang pasti posisi tengah kelihatannya Beckham Putra masuk salah satu pemain yang sepertinya akan dibawa dan dia bersama Titan Agung satu-satunya 2 pemain yang bisa mencetak gol dalam 3 uji coba yang sudah dilakoni gitu kan. Hanya 2 gol. Titan Agung lawan Bayangkara, kemudian Beckham Putra
dapat bola umpan tidak sengaja dari Hoki Caraka gitu kan. Nah yang menarik kemudian Marcelino dong, pastinya akan masuk menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa memberikan warna tersendiri kan dengan pengalamannya di luar negeri. Dan lini depan ada Hoki Caraka, ada Titan, kemudian Sananta. Ramadan Sananta. Nah, pertanyaan penting di lini depan ya. Hoki Caraka ini dalam 2 uji coba, saya melihat 2 uji coba itu ya, ini nggak menjanjikan. Yes, dia datang dari skuad Indonesia Under-20. Tapi di dalam 2 uji coba dia nggak bagus lah. Untuk tidak mau disebut memble, ya kan? Tapi ada satu nama, anak ajaib, Sananta Ramadan. Pemain yang datang dari Liga 3, melambung, dan kemudian menjadi motor penting untuk skuad PSM Makassar. Sananta Ramadan saya pikir masuk. Cuma kan problemnya Bang, dia ini jam terbangnya praktis di tim U22 ini kan, hanya sekali lawan Lebanon. Karena waktu lawan Bayangkara dia nggak main juga. Satu babak kan? Satu babak kedua. Kemudian kemarin ketika uji coba kedua dia nggak main karena pulang untuk bela Juku Eja dan kemudian perayaan juara. Artinya kesempatan untuk mainnya agak kurang. Apakah ini nggak jadi masalah nantinya? Saya pikir enggak ya. Apa beda dengan Arhan? Apa beda dengan Marcelino? Ya kan? Saya pikir dengan modal bermain yang lumayan bagus walaupun untuk tim yang lain yang beda di klubnya, tapi paling tidak dia bisa cepat untuk bisa adaptasi. Tapi kan problem kita tim nasional kita ini bukan Jerman, bukan Italia, bukan Spanyol yang bergabung sebentar langsung tune in kan. Nah, ini kan problem yang dihadapi oleh kita. Meskipun Indra Safri menjelaskan bahwa dia tidak perlu tes yang panjang-panjang. Betul. Gitu. Tapi kan faktanya di lapangan sekarang dari segi permainan belum kelihatan gitu kan. Yang penting juga dari uji coba yang pertama melawan Lebanon ya. Betul. Karena banyak netizen itu ragu dengan skuad Indra Safri ini. Betul. Nah, kalau kemudian melihat komposisi yang ada sekarang, kita ini kan 2 terakhir kan Perak kemudian Perunggu, gitu kan. Perak dan Perunggu. Ini yang kita dapatkan. Apakah kemungkinan gitu emas ini yang menjadi target bisa nggak tercapai dengan persiapan yang minim, uji coba yang minim, plus juga ada masih kelihatan ada perebutan antara pemain kemarin ya, ada klub dengan timnas berebut pemain, padahal di kompetisi kita sendiri tidak ada degradasi sebenarnya gitu kan. Begini Akmal, soal medali, soal emas ya, di satu sisi yes kita butuh. Ini adalah semacam obat dahaga buat kita gitu lah ya. Tetapi memang di sisi lain buat saya medali emas nggak begitu penting karena ini SEA Games. SEA Games nggak ada agenda di FIFA. Tapi kan bicara gengsi Bang, ini juga bicara gengsi soalnya. Kalau kita Asia Tenggara kita tidak bisa meraih apa-apa, jangan dulu bicara Piala Asia dong. Tapi saya bilang ada 2 sisi yang berbeda yang kita sodorkan. Yang pertama kita butuh medali emas gitu, ya. Dan saatnya memang ini momentum terbaik di Kamboja untuk bisa mendapatkan emas gitu. Katanya ya kan. Kalau boleh berharap, saya berharap dapat medali emas. Tapi di sisi lain, saya melihat ini SEA Games, udahlah lupakan. Buat apa medali emas? Nggak ada untungnya. Tahun ini ada 2 momentum. Ada Asian Games di Hangzhou di Cina bulan September nanti, dan juga ada kualifikasi Piala Asia Under 23. Asian Games kita juga harus kualifikasi dulu Bang. Nah, apalagi itu, ya kan? Saya justru lebih mengunderline soal Piala Asia Under 23 yang kualifikasinya, groupingnya itu belum ketahuan. Karena belum ketahuan drawingnya kapan. Tapi yang pasti ini mencari jatah untuk mencari 24 tim yang lolos ke putaran final Piala Asia Under 23 di Qatar Januari 2024. Itu adalah medium filter untuk lolos ke Olimpiade Paris. Betul. Ini sebetulnya yang harus segera diselamatkan oleh PSSI, ya kan? Kalau udah selamat buat kita jauh lebih bagus ketimbang sekedar meraih emas di SEA Games. Betul. Buat saya gitu, ya kan? Jadi memang sekarang federasi juga belum mengumumkan
bagaimana komposisi skuad kita untuk kualifikasi Piala Asia Under 23, bagaimana komposisi tim teknis kita, apakah Sintayong masih berkibar ya, atau bagaimana gitu. Karena di sisi lain kita juga punya persiapan untuk kalau Ahmad bilang kualifikasi untuk Asian Games ya kan, dan juga untuk ke kualifikasi Piala Asia U23. Jadi kita punya banyak tugas memang tim nasional kita U22 ini. SEA Games merupakan salah satu barometer atau batu loncatan untuk menuju kualifikasi Asian Games dan juga kualifikasi Piala Asia. Nah, dari perbincangan tadi saya pribadi kok nggak yakin kita dapat medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Tapi saya berharap ketidakyakinan saya justru dijawab oleh pemain dengan penampilan luar biasa, dan ujungnya adalah medali yang diharapkan itu bisa datang seperti apa yang Anda harapkan semua. Amin. Adios, Cocomeo Channel.